to the welcoming speech by Kiai Haji Ubaidillah Al-Hor as the leader of Al-Fatah Islamic Boarding School. To all audience, please join me in welcoming Kiai Haji Izanuddin. Please join me in welcoming Kiai Haji Ubaidillah Al-Hor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin hadirat yang kami muliakan, teman-teman kami, para ulama, para pejabat, para ahli sejarah yang telah datang di majelis ini, baik pun putra maupun putri, kita berharap kepada Allah supaya menjadikan majelis ini bagian majelis yang mendatangkan ridhonya, dan bila ditampakkan kepada pimpinan kita, kekasih kita, tauladan kita yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan beliau bergembira dengan laporan kepada beliau mengenai majelis ini, kepada ikhwanuna al-afadil al-amajid al-ulama alladzina atau min anha'il ma'murah, fadilatu syekhina al-waqar wal mu'azzaz Syekh Ahmad ibn Hadi al-Idrisi, nasabah min Tunisia, wa ila syekhina Dr. Rahimuddin hafizahullah wa ra'ah, wa ila sadiqina al-hamid fadilatil akh Ali Badri, ya Allah, Allahu yahfazuhu wa yanfa'u bihi al-ummah wa yanfa'u bikum al-ummah, wa ila akhina al-maqam Sayyid Ali min Pakistan, wa ila akhina Mu'arrikh min as-Sin, wa ila jami'il hadirin jami'an, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal mustama'. رجاؤنا أن يكون هذا المجتمع مرضي عند الله ويسبب فرح حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kita berharap dengan adanya majelis ini memperkuat silaturahmi antara para ulama, khususan para zuriyah Wali Songo yang telah kita ketahui bersama dulu, bahkan sampai sekarang, sekian banyak kebaikan-kebaikan yang telah terkelola, terwujudkan asbab perjuangan leluhur Wali Songo, wujudnya madrasah-madrasah, wujudnya majelis-majelis kebaikan, wujudnya dai-daiyah, wujudnya para pejabat-pejabat, rakyat-rakyat yang soleh solihah. Maka harapan kami dengan adanya silaturahmi ini memperkuat ukhuwah antara kita sebagai muslim dan antara kita yang sesama satu leluhur Wali Songo, akhirnya menimbulkan semacam semangat baru untuk kerjasama lebih serius lagi di dalam meneruskan perjuangan-perjuangan Wali Songo yang telah terbukti barokahnya, perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjuangannya orang-orang yang ahli zikir, perjuangannya para mukhlisin, yang mana kita sebagai orang beriman semestinya berhusnudzon, berkeyakinan satu orang beriman yang begitu lemah imannya, dengan sebab dia andaikan di dunia ini tinggal dia saja, dengan sebab dia dunia ditunda dulu terjadinya hari kiamat. Maknanya satu orang beriman yang paling lemah imannya barokai seluruh dunia. Bagaimana pula kalau orang imannya tadi punya sedikit amal? Bagaimana orang imannya tadi kalau para ulama, para du'a,
para mujahidin fisabilillah. Maka harapannya perkumpulan kita di sini ini bagian dari satu titik temu untuk membuat satu kesepakatan semangat baru untuk memperbarui niat, memperbarui semangat untuk bareng-bareng cari titik temu, meneruskan perjuangan leluhur-leluhur yang baru. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita semua orang-orang iman selalu yakin bahwasanya yang bisa nolong kita dan yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Dan Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mengamalkan agama dengan serius sesuai aturan yang diridainya, sesuai aturan yang telah disepakati oleh para ulama bahwa itu aturan yang benar, aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka umat Islam sekarang alhamdulillah kita bersyukur sudah begitu banyak, mungkin 1,5 miliar lebih. Perlu ada tokoh-tokohnya umat Islam, masyarakat Islam yang lebih serius lagi di dalam mengamalkan Islam dan mencontohkan Islam yang sebenarnya, Islam yang lurus akidahnya, yang dipraktekkan syariatnya, ahkam-ahkamnya, akhirnya layak untuk ditolong oleh Yang Maha Kuasa, akhirnya layak untuk menggembirakan dan menyebabkan tersenyumnya baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada sebagian umat itu. Dengannya harapannya pertolongan Allah datang kepada mereka, bahkan datang kepada seluruh umat. Sebagaimana dalam mafhum hadis riwayat Tirmidzi, lam tughlaba 12,000 min qillah. Orang Islam kalau jumlahnya sudah 12.000, kok tidak ditolong oleh Allah, kok bisa dikalahkan? Maka itu bukan karena kurang banyak, tapi kurang benar iman dan Islam. Maka harapannya akan muncul ta'ifah mansurah dari majlis ini, keluar dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Madura, dari Nusantara, bahkan dari seluruh dunia. Dan semoga Allah pilih kita menjadi bagian dari asbab wujudnya ta'ifah tersebut. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Yang semuanya sudah tahu ini hanya sekedar untuk saling menyemangati. Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan kurang lebihnya bahwa ta'ifah ini bisa terjadi tidak satu saja dalam sekali waktu, bisa di kampung-kampung kurang lebihnya, di daerah-daerah, di negeri-negeri muncul ta'ifah zahirina 'alal haqq, yang mereka ditolong Allah di ajril haqq, sebab mereka benar imannya, benar amalnya, walaupun orang-orang tidak mendukung mereka, walaupun orang-orang sama sekali tidak peduli kepada mereka. Maka harapannya kami pembicara dan para pendengar selepas ini bukan sekedar silaturahim, selalu ada waktu untuk evaluasi, muhasabah. Kira-kira hidup saya mulai pagi sampai tidur lagi, kira-kira naqabah saya dari urutan A sampai Z-nya, kira-kira pesantren saya, majelis saya, kebenaran yang sudah ada akan terus saya perjuangkan, diteruskan. Yang belum diwujudkan, yang salah-salah ditinggalkan. Sebagaimana kita tahu semuanya bahwa akidah kita adalah selain para nabi, para rasul, bukanlah orang-orang yang maksum. Maka kita seharusnya siap untuk dikritik, siap untuk mengkoreksi diri, siap untuk diluruskan, siap untuk menerima masukan. Karena kita ini semuanya dari satu sisi adalah kumpulannya orang yang berkemungkinan merosot, bahkan berkemungkinan maksiat, bahkan berkemungkinan keluar dari iman. Maka di samping semangat kita, di samping perjuangan kita harus selalu ada waspada,
sebelum saya wafat husnul khatimah, membawa iman yang benar, diridhoi Allah, surga sudah nyata di depan mata. Selama itu belum wujud, apapun posisi saya, setinggi apapun pujian orang kepada saya masih belum aman. Maka semoga majelis muktamar hari ini bagian dari asbab mewujudkan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah diajarkan oleh pimpinan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabatnya, mengikuti ulama-ulama yang ahlinya. Kami sebagai sahibul bait, mohon maaf kekurangan-kekurangan yang kurang, penyambutan-penyambutan yang kurang. Semoga silaturahmi ini berkelanjutan sampai kita bareng-bareng masuk surga. Siapa yang duluan masuk surga nanti akan dapat satu karunia di antaranya. Teman-teman kamu yang kamu lihat dari kalangan orang beriman yang belum ada di surga, kamu cari, kamu ajak masuk bareng ke surga. Maka di saat di sini, siapa para hadirin yang nanti duluan masuk surga, cari kita. Siapa yang belum ada di majelis muktamar ini, cari, kemudian baru bareng-bareng nanti masuk surga. Semoga itu adalah bagian dari niat kita. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan di sini, ini diteruskan berkelanjutan di dunia ini sebelum akhirat, sampai di mahsyar, sampai akhirnya kita bareng-bareng kerjasama untuk masuk surga.